Kita bakal melakukan interview. Wow. Nah, di interview ini kalian akan diberikan pertanyaan dan kami ingin kalian bisa sharing nih ke semua bidiers ataupun calon bidiers nantinya tentang pertanyaan yang akan kami tanyakan. Boleh dari pengalaman hidup atau bahkan keseharian kalian selama menjadi bidiers. Yuk kita langsung aja ke yang pertama. Waduh, siapa nih yang pertama ya? Apa Cap Cip aja nih yang pertama? Waduh, boleh Waduh, banget ya sih. kayaknya ke yang kacamataan deh. Bersinar-sinar banget nih kayaknya. Waduh, banyak banget yang pakai kacamata. Yang mana satu ya? Yang mana satu ya? Yang mana ya? Waduh, jangan langsung dilepas dong. Aduh, ada yang lepas dong. Oke, kalau gitu siapa sih yang bakal jadi yang pertama? Kita langsung aja ya kasih tahu ya. Zaki. Oke, mana nih Zaki? Mana nih Zaki? Zaki boleh maju ke depan ya untuk duduk di kursi nih. Kursi singgasana ya. Singgah sana, bukan kursi panas. Tenang, tenang aja, oke? Ayo, Zaki disilakan duduk di kursi singgah sana. Waduh, udah ganteng banget nih Zaki. Betul banget nih. Halo Zaki. Oke, silahkan Dini ditanyakan. Oke, Zaki, apa kabar Zaki? Apa yang bikin kamu takjub sama Bidi Upis sampai kamu tertarik? Dulu sebelum aku masuk sini sih, aku kan belum terlalu tahu Bidik itu, jadi ya emang belum tahu sih. Cuma pas aku bisa dikit saya awal-awal tuh, pas aku lagi nyari jurusan kuliah yang pas buat aku ini ketemu salah satu jurusan yang bagus dan relevan sama zaman sekarang itu gini. Nah, pas aku riset lagi, wah ternyata di Unpad ini ada bisnis digital. Dan aku cari lagi, wah ternyata prodi di Unpad itu bagus banget. Nah, disitulah aku mulai takjub sama Biduti. Kenapa aku bisa takjub sama Biduti padahal aku sendiri belum kuliah di prodi Biduti di saat itu. Nah, prodi Biduti itu aku ngelihat kurikulumnya itu udah bagus. Dan mata kuliahnya juga bagus, padahal aku sendiri belum ngerasain mata kuliah di Biduti itu gimana. Nah, terus aku juga lihat prospek karir ke depannya tuh dari prodi Biduti itu bagus. Ya, meskipun salah satunya GP itu kayak gimana juga nantinya, tapi insya Allah GDP emang bagus, udah takjub ya sama GDP. Apalagi pas aku udah masuk, nah aku mulai makin takjub sama GDP. Yes, yes. Oke, wah. Keren banget ya. Ternyata branding dari UPI sendiri, terutama nih dari bidinya itu keren banget ya. Betul, sampai bikin takjub kayak gitu ya. Wow, keren banget sih motivasi dari Zaki. Oke, bisa nih buat teman-teman sekalian nantinya jadi referensi juga bahwa Bidi UPI itu ternyata sekeren itu guys, mulai dari kurikulum dan juga prospek kerja itu keren banget. Betul banget. Oke, terima kasih Zaki buat sharing-sharingnya. Boleh dong tepuk tangannya lagi buat Zaki. Oke, kita lanjutin aja ke yang kedua nih. Manusia kedua tuh siapa ya? Waduh, manusia kedua siapa ya? Kita tunjuk aja gak sih? Boleh. Tadi udah pakai kacamata, sekarang mau kacamata lagi nggak sih? Kayak lucu deh pakai kacamata ini kayak happy vibes gitu. Iya, happy vibes gitu, kayak badut ya. Waduh. Betul. Nah, membahas tentang dunia perbadutan nih. Aku kayaknya mau manggil salah satu nih yang mencocok banget menjadi badut in every time, everywhere. Waduh, siapa tuh? Waduh, siapa ya? Ayo kepada Aderis disilahkan maju. Yeay. Halo Aderis. Halo, Oke, gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah senantiasa dan akan selalu baik. Oke. Wow, dari awal udah bagus ya? Wah, bercanda ya, Der? Oke, aku mau nanya nih, karena aku denger-denger nih, kamu tuh orangnya tuh ekstrovert banget, dimana pertemanan kamu tuh banyak banget gitu. Aku mau tahu nih, pertemanan di BD menurut kamu itu seperti apa sih? Dan sejauh apa pertemanan di BD itu membawa perubahan di diri kamu? Oke, aku jawab sebagai orang yang ekstrovert ya, yang mudah bergaul dimanapun. Amin. Kalau menurut aku ya, pandangan pertamaku tentang pergaulan di BD itu, awalnya aku masuk bisnis digital ini kan secara namanya bisnis digital ya. Jadi aku tuh awalnya mengira
bahwa pertemanan di BID itu orang-orangnya itu bakal nggak asik gitu loh. Karena aku beranggapan bahwasanya seorang bisnis atau seorang mahasiswa di bisnis itu bakalan fokus aja sama dirinya masing-masing, nggak berbaur dan ya udah cuman mementingin dirinya masing-masing aja. Tapi setelah beberapa lama aku di BID dan aku rada kaget sih ternyata wow secil itu parah, benar-benar kayak nggak ada batasan gitu dalam kita berteman, mau siapapun itu bisa jadi apapun. Dan yang paling aku ngerasa bahwa wah ini cocok banget buat aku sih itu karena kita tuh berteman nggak cuma sama satu dua orang atau satu dua sekumpulan teman, jadi siapapun di bisnis digital bisa dan bakalan jadi teman kita. Karena apalagi di bisnis digital itu banyak banget orang perantauan ya, yang datang dari daerah manapun, dari pulau manapun, dan pastinya kita di sini butuh banget yang namanya teman. Dan menurut aku di bisnis digital ini benar-benar membuat kita tuh walaupun anak perantauan dari jauh, tapi kita tuh nggak merasa kita tuh kehilangan sosok keluarga gitu loh. Jadi kalau di bisnis digital benar-benar kita tuh punya, kita ninggalin keluarga di rumah tapi kita ngebuat keluarga baru di sini gitu. Jadi benar-benar apa ya, benar-benar ngerubah aku banget sih. Jadi tahu bahwasanya pertemanan tuh nggak cuma tentang main-main aja gitu. Wow, dalam banget ya. Tepuk tangan dulu buat Deris. Pantes aja ya temennya banyak. Ternyata memang orangnya tuh seasik itu ya. Betul, selain asik juga menganggap semuanya keluarga. Iya, nyaman banget deh kayaknya temenan sama Aderis. Betul. Waduh, boleh dong sekali lagi tepuk tangan buat Aderis. Oke, ternyata pertemanan itu bisa menjadi keluarga dan itu terjadi di BID ya teman-teman. Oke, Deris, terima kasih atas sharing-sharingnya. Terima kasih Aderis. Boleh silahkan kembali lagi. Oke, kita lanjut aja ke orang selanjutnya nih. Oke, kita langsungin aja ke Alvis. Alvis. Waduh, kok aku mencium aroma-aroma sesuatu ya? Aku mencium aroma rendang. Jauh-jauh dari Padang, kenapa Waduh. harus BID UPI? Kultur shock apa yang bikin kamu ngerasa berbeda di BID UPI, termasuk kota Tasikmalaya? Nah, untuk yang pertama, kenapa jauh-jauh dari Padang, aku milih Bini Ubi. Nah, sebenarnya aku sebelum itu aku pengen cerita dulu ke teman-teman semua nih, bahwa sebelum aku milih Bini Ubi ini, aku kayak pernah waktu di rumah itu ngelihat video konten TikTok ataupun di sosial media manapun, aku ngelihat sebuah video yang berisi tentang sebagai karyawan di startup yang besar gitu. Nah, di video tersebut mereka kayak memiliki kehidupan yang benar-benar jauh ya, kayak yang aku tahu di mana orang-orang karyawan di luar sana tuh kayak tertekan, stres dan lain-lain. Sedangkan di video itu mereka benar-benar nunjukin kayak pakaian bebas, terus kayak jam kerja santai, bisa kerja di rumah juga, terus kayak apapun itu tentang lingkungan kerjanya yang support gitu. Nah, maka dari itu aku coba riset-riset gitu, cari-cari di Google ataupun nanya ke kating-kating aku, kalau aku pengen kerja itu juga, aku harus ngambil jurusan apa sih? Nah, aku kerja, aku tanya tuh ke abang-abang kelas aku, dapatlah di Google itu pertama mereka menjalankan sistem informasi. Terus yang kedua juga ada bisnis digital. Dan singkat cerita, pada ujung ceritanya, abang kelas itu tuh kayak nemuin nih, kayak jurusan yang cocok untuk kerja di startup itu bisnis digital gitu. Nah, dari situ mulai aku benar-benar memantapkan bahwa aku harus milih bisnis digital gitu. Nah, habis itu kenapa aku milih BDUP? Kan bisnis digital banyak ya di luar sana. Kenapa milih BDUP? Nah, waktu itu aku nyari di Google gitu, kampus dengan jurusan bisnis digital terbaik. Nah, BDUP ini termasuk terbaiknya gitu. Nah, terus pertanyaan kedua, apa kultur shock aku terhadap ke kampus di ini, terus Kota Tasikmalaya. Terus aku mau bahas dari pertanyaan yang pertama dulu. Dari kampusnya tuh mungkin aku kayak ada kaget gitu ya, kayak dimana yang kalian tahu aku dari Padang nih, yang dimana Padang itu cara ngomongnya kayak
teriak-teriak terus kayak cit dengan tegas lagi kan, kayak ngomong agak gede gitu. Terus aku datang ke Tasikmalaya dengan orang Sunda yang benar-benar ngomongnya kayak lembut, sopan dan lain-lainnya, kayak aku benar-benar kaget gitu, kayak dimana aku waktu awal-awal di Tasik ini ngebawa kebiasaan Padang aku ke Tasik ini benar-benar kayak perbedaan sangat jauh ya, kayak aku harus menyesuaikan budaya aku yang di sana yang keras ini segala macam harus dengan yang orang Tasik yang sopan dan lembut gitu, mungkin itu. Nah, kalau kota Tasikmalaya nih, kalau kota Tasikmalaya mungkin dari 2 poin yang mau aku jelasin gitu. Pertama, perbedaan makanan dan apa ya, mungkin itu aja sih. Makanan yang dimana di Padang itu terkenal dengan rendang, gulai ayam pop segala macamnya, kan benar-benar berkuah sangat asik, pedas segala macamnya cukup lah di sana kan. Nah, kalau di sini mungkin orang-orang Sunda lebih ke yang kayak lalapan, terus kayak nasi bebo tuh yang kasih Malaya banget tuh, terus kayak benar-benar apa lagi ya, banyak lah makan-makan Sunda, mungkin itu aja yang bisa aku jawab ya. Oke, wow, keren banget, tepuk tangan lagi dong. Wow. Keren banget ya denger tentang Padang dan Alvis ini. Waduh. Jauh-jauh dari Padang datangnya ke Tasik. Waduh, tapi Waduh. kita harus kasih apresiasi buat Alvis karena dia ternyata seserius itu ya untuk Betul. menggapai mimpinya gitu. Serius banget dengan pilihan dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Keren banget nih Alvis. Alvis, makasih ya Alvis. Oke, sekali lagi tepuk tangan dong buat Alvis. Oke, nah tadi kita udah memanggilkan orang Padang. Sekarang kita bakal manggil juga orang Medan. Waduh. Medan, siapa Siapa ya yang orang Medan di sini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita panggilkan Fikri Hakim. Oke. Nah, Fikri, halo. Halo. Oke, aku mau nanya nih, dari 4 peminatan yang ada di BD, yaitu hustler, hipster, hound, dan hacker, apa sih yang kamu minati saat ini? Dan apa sih pekerjaan yang kamu inginkan di masa depan atau mungkin kamu impikan? Bisa nggak sih kamu ceritain juga alasan memilihnya? Oke, ini langsung banyak aja. Dari 4 hal tuh awalnya gue tertarik ke hacker. Cuman karena gue anaknya yang suka keluar dari zona nyaman, gue keluar dari hacker, terus gue memilih untuk how. Gue fokusin untuk how. Terus gue tuh memiliki cita-cita jadi asisten analis itu. That's what. Kenapa gue milih data analis sebagai cita-cita gue sebagai pekerjaan di masa depan? Mungkin karena gue yakin dengan gue memiliki kemampuan analitis dan problem solving yang gue miliki, mungkin gue akan bisa membantu perusahaan-perusahaan untuk mengambil keputusan untuk usahanya. Macam detektif itu sih. Wow. Asik. Oke, thank you Fikri. Keren banget ya. Ya, keren banget ya, katanya dia tuh pengen jadi data analis. Waduh, kita aminin aja yuk. Amin. Keren banget. Mana dia juga pengen membantu perusahaan juga. Waduh, mulia sekali ya. Yang penting cuan. Cuan. Oke. Oke, thank you Fikri. Boleh kembali ke tempatnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Fikri. Nah, untuk yang selanjutnya ya, ada cewek yang cantik banget nih di sini. Ya, Waduh, cewek. cewek dong sis, masa cowok? Oh my god. Dengar-dengar katanya dia lolos PKM. Oh, serius? Serius? Wow, Wow. keren banget sih. Langsung aja yuk kita panggil aja Helia. Cantik banget ya ternyata. Cantik banget ya, paling cantik di antara 2-3 nih. Betul, one of the boys. Yes, Oke. that's right. Oke, buat Helia ya. Kamu itu kan katanya lolos PKM ya, lagi ikut PKM. Ya. Nah, buat Helia, katanya kamu itu lagi ikut PKM terus lolos pendanaan nih. Ceritain dong keluh kesahmu ikut PKM dan gimana rasanya menjadi mahasiswa BIDI yang lolos PKM.
kesibukan PKM kamu ini udah sejauh apa? Ceritain dong kesehariannya. Makasih teman-teman buat pertanyaannya. Eh, yang pertama kalau ditanya gimana perasaannya, pasti waktu awal itu kaget karena emang gak nyangka. Kayak bahkan kelompok aku tuh gak ingat kapan pengumuman PKM. Jadi adalah yang ngasih tahu gitu. Saya kan kita kayak kok lolos gitu. Tapi ya di sisi lain pastinya kita senang dan juga bersyukur. Alhamdulillah kita bisa jadi salah satu tim yang lolos dari BPI. Terus kalau ditanya gimana sih keluh kesahnya atau kesibukannya sekarang itu mungkin udah jalan 2 mingguan ya setelah pengumuman. Seminggu setelah pengumuman itu mulai terasa hektiknya ya, kayak kita udah meeting setiap hari, terus juga kita bimbingan sama dosen, bimbingan juga sama mentor kita. Sebenarnya belum yang benar-benar sibuk banget, tapi lumayan ya, bebannya itu sudah mulai terjatuhkan. Terus kesibukannya apa ya? Ya gitu sih, kita mulai survei kayak sebelumnya tim aku itu namanya Ecolens ya teman-teman, kalian boleh follow Instagramnya ya kalau ketemu. Nah, jadi kita itu bisnisnya itu berhubungan dengan sampah ya teman-teman, makanya kita tuh kemarin udah mulai survei gitu buat nyari pengompos sampah. Terus kita awalnya dalam waktu dekat. Jadi gitu sih, harapannya semoga bisa lancar terus produksinya, terus bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Dan doain semoga sampai pindah ya teman-teman. Nih, mungkin gitu aja jawaban dari aku. Keren banget ya Helia ya. Kita aminin ya semoga lolos sampai PIMNAS ya. Makasih Helia udah sharing-sharing. Keren banget ya, kita suruh nih buat nanti para viewers buat langsung follow aja Ecolens ya di Instagram ya. Betul banget nih. Oke, terima kasih Helia. Sekali lagi beri tekan tepuk tangan untuk Helia. Oke, 23, angkatan 23 udah semua nih. Tinggal angkatan 22. Siapa ya yang bakal menjadi orang pertama yang akan dipanggil? Oke. Nah, kita langsung aja kita panggilkan Kak Elis untuk maju ke depan. Halo, Kak. Halo. Masih halonya ke kamera apa? Kamera boleh, oke? Oke. Nah, aku dengar-dengar nih, kakak kan orangnya sering banget dibikin konten tentang edukasi atau mungkin juga beasiswa. Aku mau tahu nih kak, gimana sih cara kakak untuk ngebangun personal branding di BIDI, dan juga apakah betul pandangan orang kepada kakak yang mengatakan kakak itu ceria dan juga sangat aktif di media sosial? Boleh banget nih diceritain. Ceria enggak juga sih. Tapi kalau misalkan cara membangun personal branding pastinya enggak mudah dan juga butuh banget proses dan step by step-nya. Kalau aku sih kayak suka hal atau sesuatu itu aku posting di Instagram maupun di WhatsApp gitu. Kalau misalkan kamu suka konten atau suka masak, post aja gitu. Jangan kamu tuh takut bakalan orang mikir bahwa dia mah orangnya pamer. Enggak gitu. Tapi kamu mikirnya bahwa kamu tuh lagi ngebangun personal branding yang bermanfaat gitu buat kamu sendiri. Dan juga kalau kamu sering posting hal-hal yang kamu suka, kayak aku tuh suka konten gitu, hal-hal yang tentang pendidikan, hal-hal tentang info-info beasiswa, itu bakalan dikenal juga oleh orang banyak gitu. Terus juga itu tuh kesempatan buat kamu, orang-orang tuh bakalan kayak manggil kamu, atau ketika ada opportunity atau peluang, mereka itu bakalan ingat, oh dia orang yang bisa nonton nih, orang yang suka bikin apa gitu. Nah itu bakalan kasih atau ambil gitu kesempatan buat kamu. Dan itu tuh buat aku tuh kayak apa ya istilahnya, experience juga dapat, terus juga dapat juga benefitnya, dan masih banyak lagi. Pokoknya jangan ragu untuk bangun personal branding gitu. Oke, wow, keren banget nih. Kalau mau memulai sesuatu dimulai aja guys, jangan takut. Wow, keren banget. Terima kasih udah sharing Kak Elis. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Kak Elis. Kak Elis, Terima boleh kasih. kembali. Oke, selanjutnya ada siapa sih?
selanjutnya itu ada anak organisasi nih. Siapa ya anak organisasi? Waduh. Waduh, katanya tuh dia tuh cantik banget ya. Waduh. Terus juga aktif banget nih di organisasi. Langsung aja kali ya, aku panggil aja kali ya. Panggil langsung. Langsung nih, langsung. Langsung. Kak Arifa, boleh maju. Halo Kak Arifa. Gimana kabarnya Kak? Oke, aku mau tanya Kak. Selain jadi sekretaris cantik andalan Dignity, ceritain dong cara bagi waktu buat kuliah sama organisasinya gimana. Spill time manajemennya dong Kak. Oke, sebenarnya aku tuh bukan tipe orang yang jago memanajemen waktu banget ya. Cuma kalau dari aku pribadi sih supaya tugas dan job ini itu nggak terlalu keteteran, aku tuh suka menerapkan sistem cicil. Jadi setiap hari itu aku menyediakan waktu luang untuk nyicil tugas ataupun nyicil hal-hal terkait job desk aku gitu. Dan kemudian aku juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi di HP kayak Notion ataupun kalender gitu buat nulis apa yang prioritas dan apa yang belum prioritas. Oke, keren banget nih. Ayo kita tepuk tangan nih buat Kak Arifa ya. Keren banget Kak Arifa ya. Time Kak Arifa. management itu emang susah sih untuk dilakukan. Tapi kalau misalkan kita dengar cerita dari orang tuh kayak mudah banget ya. Padahal kalau dilakuin tuh susah banget ya, Pis ya. Betul banget. Dan Kak Arifa itu udah menggunakan berbagai cara untuk melakukan time management yang baik. Itu keren banget. Keren banget Kak Arifa. Makasih ya Kak Arifa udah sharing-sharing. Oke, kita lanjut. Tadi kan udah ngebahas tentang sekretaris cantik andalan. Nah, sekarang kita bakal pindah nih dari organisasi ke organisasi lain. Tapi sekarang kita akan membahas ke olahraga. Waduh, siapa ya kira-kira? Waduh, olahraga banget nih orangnya. Betul. Siapa nih kira-kira nih? Siapa nih? Waduh, siapa ya? Oke, kalau gitu tanpa lama-lama lagi kita panggilkan Bang Ayub. Halo Bang. Oke, aku mau nanya nih. Sebagai anak bisnis digital, tentu kita nggak selalu ngomongin bisnis kan ya. Tapi nih, kenapa Kak Ayub ini suka banget olahraga sampai masuk formapitas? Kasih wejangan juga dong untuk betapa pentingnya olahraga di anak-anak didik gitu. Mungkin pertama ya, kenapa aku bisa masuk formapitas gitu ya, kan sekarang dari sosial gitu kan. Lebih bukan karena olahraga itu pasti, cuman kayak nggak terlalu sering lah gitu karena tapi lebih ke relasi sama luar prodi gitu. Jadi dari situ ya muncullah kayak kerjasama kayak gitu. Terus mungkin kalau misalkan buat anak didik ya, mungkin kalau misalkan buat anak didik betapa pentingnya olahraga ya cukup penting sih, karena itu sebagai penyeimbang gitu ya, supaya kalian biar juga gitu, enggak misalkan kalau misalkan kalian kebanyakan makan gitu tanpa olahraga kan kalian juga obesitasnya sih ya, jadi makin gede lah. Jadi ya tetap penting juga, makanya kan kemarin kita ngadain MSL itu juga supaya kesadaran betapa pentingnya olahraga itu juga semakin meningkat lah buat semua mahasiswa kita. Khususnya ya, jadi mungkin cukup sedikit. Oke, tepuk tangan dulu dong. Keren banget ya, anaknya olahraga banget nih. Betul, ternyata dengan olahraga kita juga bisa menambah relasi dan juga bisa menjadi orang yang work life balance nih. Iya, bener banget. Jadi ini bisa jadi reminder buat semuanya untuk jangan lupa buat olahraga ya. Betul, biar tidak tambah gendut. Iya, betul banget. Oke, untuk yang selanjutnya nih ada dari kakak yang jadi aslep. Aslep apa tuh? Aslep apa ya? Ini tuh kakaknya tuh bener-bener ceria banget ya kayaknya mukanya nih. Oke, langsung aja yuk kita panggil Kak Aska. Boleh banget Kak Aska. Halo Kak Aska. Waduh, suaranya kayak Waduh.
Kak Aska, kenapa milih jadi aslab IoT? Boleh dong ceritain kesehariannya jadi aslab, terus benefit jadi aslab itu apa sih biar yang lain juga terinspirasi buat jadi aslab. Kayaknya seru banget ya jadi aslab. Kenapa kayak gitu? Jadi sebelum itu pas tahun pertama itu aku juga join organisasi itu gitu. Tapi aku join satu periode itu, jadi setelah satu periode itu kan kayak udah selesai, kayak udah damai deh karena aku suka jadi masalah. Jadi aku join organisasi lain ya. Organisasi itu kayak gitu. Terus tadi pertanyaannya itu apa sih? Yang kedua, Benefit jadi aslab itu apa gitu? benefit jadi aset itu ada banyak banget. Ada sampai iMac gratis, terus kita bisa ulang balik aset sebebasnya, kalau juga bisa, bahkan kalau mau ya kita juga bisa lihat di sini, jadi kita nggak perlu prosedur dan yang terakhir video ini nggak akan ada tanpa ayo. Waduh, keren banget nih. Aku juga jadi pengen jadi aslab. Iya, kata semester depan aku jadi aslab aja ya. Bener ya, bener Yes. ya. Aduh, gimana ya? Oke. Makasih Tapi seru banyak banget. ya Kak Aska. Ini seru banget sih ya. Betul. Sekali lagi tepuk tangan dong buat Kak Aska. Oke, kita masuk ke orang terakhir. Seriusan terakhir. Betul banget, sayang banget ya. Iya, Ini sayang videonya banget. terakhir. Tapi ini tuh bukan yang ini ya, tapi ini tuh yang spesialnya gitu, yang terakhir Betul. itu spesial banget di antara yang spesial gitu. Waduh. Oke, tambah lama-lama lagi kita panggilkan Kak Ali. Halo Kak. Nah, aku mau nanya nih. Ada yang bilang nih, kakak tuh anaknya anak magang banget gitu. Nah, aku tuh mau tanya nih, kakak tuh magangnya di mana sih Kak? Terus juga bisa dong kasih tips ke teman-teman yang semester 4 agar bisa magang tuh gimana? Dan juga kegiatannya tuh seperti apa sih? Sekarang aku lagi magang di SmartPad. Untuk kegiatannya, karena aku bagian graphic design, jadi ya kegiatannya ya desain. Desainnya itu untuk sosial media SmartPad, sama juga untuk acara-acara SmartPad juga. Terus Gimana tips dari kakak agar bisa magang di semester 4? oke, gimana bisa magang ya? Jadi pertama, jadi magang itu gimana cara bisa diterima magang ya? Jadi coba harus dibandingin sama organisasi ya. Jadi organisasi itu, misalnya kalian masuk organisasi karena kalian itu punya passion di ini. Nah, kalau magang itu, kalian itu jawabannya nggak bisa lagi punya passion, jadi harus kayak saya punya pengalaman di ini. Jadi saran aku sih, ya awal-awal kalian carilah itu pengalaman, mau dari organisasi, dari kursus kayak, atau dari personal project kayak. Yang penting waktu kalian daftar magang itu nggak ada lagi kayak saya punya passion di sini. Harus kayak saya punya pengalaman di bagian, misalnya kayak aku bagian desain. Jadi ya kalau kita punya pengalaman, mereka juga lebih mau terima kita jadi magang, karena kan magang itu juga dibayar ya. Jangan mau magang tidak itu boleh lah. Udah sih itu. Oke, wow, keren banget. Tepuk tangan dulu dong buat Kak Alif. Oke, wow, ternyata magang itu keren juga ya. Keren banget. Harus punya pengalaman biar bisa dapat cuan. Wow, keren banget. Keren Oke. banget ya. Jadi di sini tuh pengalaman itu penting ya. Jadi harus punya pengalaman dulu ya buat bisa magang itu. Betul. Pengalamannya diambil dari pelajaran atau mungkin organisasi juga bisa. Ya, Oke. bisa banget. Jadi pengen magang nih sekarang juga yuk magangnya. Pada ngantuk gak sih? Pada lapar gak? Nah, biar gak pada ngantuk dan gak pada lapar, gimana kalau kita games lagi? Gimana nih, Tis? Waduh. Kita kasih tahu aja untuk gamesnya itu adalah Q&A Fest. Nah, nanti teknisnya itu kalian itu ya
Udah. Kaki kakak, kiki kakak, kaku kakak. Rebus air di kompor, masukin mie, terus ambil mie-nya, terus masukin ke piring. Karena pencinta